Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sini tuan-tuan malabiku, saudara-saudaraku, engkau hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Yakin ki ini sudah diterapkan salah satu yang diharapkan oleh Rasulullah. Bagaimana salat jamaah, bagaimana salat awal waktu. Karena ya perintah kurangnya hafizu ala salawati wassalawati lusta. Jagai wir waktu-waktu sempajamu. Narekona rapi ini waktu ngalok ni mas sempajam. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nasabayaro sampaja wajib furmetun fatan tu waktuna. Ini menarik. Jadi ini Al-Qur'an yang mengatakan itu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang menggenggam maka tanding nyawana rupatawiri waktu matindrona nari waktu matena nang lepetang sesa, termasuk insya Allah ini nari nang lepas samufi untuk melanjutkan perjalanan hidup. Sehingga setiap moto itu kan suruh kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Maka daka merenusika romaka daka ucapan alhamdulillah bukan karena ifalesu nyawa tak pengen atau kesadaran tak, tetapi boleh jadi kita ucapan alhamdulillah karena runtuk pembelajaran pada saat kita tidur, lolongan sesuatu pada saat kita tidur, bisa saja mimpi. Ya rumah pikir saya kan, nak ketani Allah Ta'ala, jadi boleh jadi roh nyawa atau kesadaran tak dibawa untuk belajar di tempat lain. Ini roh biasa agak wading runtuk ide-ide bagus pada saat kita bangun tidur, boleh tegi ya roh tetap tidur jauh kaki. Tapi boleh tahu sebaliknya, saya pribadi ini luar biasa. Kalau dewa baca-baca beda deh. Biasa katul-tul maka jahat, ya. Tetapi kalau makan jahat baca-baca insya Allah. Nah inilah semua disunatkan, diajarkan bagaimana memperbanyak bacaan-bacaan doa sebelum tidur. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi engkai menjadi contoh teladan yang kita komitmen atau kita siap mempeng pancajiwi contoh baik di dalam melaksanakan ibadah. Karena ulasi dua itu akatan fong Allah Ta'ala na pancaji rupa tahu ya. Yang pertama pancaji sebagai hamba untuk menyembah kepadanya. Dia pancaji rupa tahu nannya jingnya kecuali untuk menyembah kepada aku. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Jadi dia galah, jadi itu masuk itu tak dampeng, dia galah. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang mangkalinga cara main saliwan nama masjid, dia galah dia Thomas Sompa. Yang mana rupa tahu pura mana masyarakat di dalam rahim, pura mana mengaku lo masuk Sompa. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Metek mana ni? Bala syahidna, iya puang, ini puang iya atah. Saya siap untuk menghambakan diriku. Masuni minta tajang justru lalai dari syahadat. Nolero beda tema-tema cara aku ke tempat lain dengan di sini. Karena tak terdampak terkadang saya bersedih melihat saudara-saudaraku, melihat keluarga aku sendiri. Mari diabaikan, terkadang masih diabaikan salat. Digagal alek si Deni Vegau. Fa angkat tu biasa pasti hubungi mas sampai jam atau ya rona ya senanu makin apa kru atau tolinon melaksanakan sholat bukan ke situ tetapi bentuk kewajiban pengabdian sebagai hamba. Malaka biasa makada malaka risengen asam makanja itu tolinona daripada ini. Kenapa Allah itu Maha Rahman, Maha Kasih? Ada namanya ikhtiar untuk menjadi rezeki. Yang serius, ya. Insya Allah.
Pak kenapa tentu Allah Ta'ala ajalan rezeki dengan nasib. Tetapi saya bilang begini, mari mah pikiri positif mana ngi iro nasib tak totota makan jak mana kagak misengi totona. Engkau kagak misengi sampai di mana ajalnya. Dia kagak misengi kan? Engkau kagak misengi bagaimana rezekinya. Nah, berpikir positif makan jak mana ya roh. Tetapi untuk mendapatkan ada namanya ikhtiar. Maka dekat aku longi maca guru ki. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih berusaha ki. Tetapi di situ engkau terlalu panas saya. Irona kurang patan tu Allah Taala tetapi dia agak miser rahasiana Allah Taala. Yang kedua ada namanya ikhtiar berusaha. Yang ketiga ada namanya kehendakna Allah Taala. Nah, kehendak boleh jadi pada ki mak guru lainnya runtuh Pak noleh Allah Ta'ala naik oh ku orengi ya oh dek pas sebenarnya siap untuk terima. Boleh jadi ku orengi harta yang berlimpah langsung lari lagi menjauh dari saya. Allah lebih tahu itu. Ini ya sekali lagi selalu saya masih tekankan ini karena saya lihat mohon maaf masih ada. Ku boleh depan Joko masjid yang penting laksana kami kurang boleh masang aku depan dilaksanakan aku boleh. Degalalan. Kenapa konsekuensi kita menerima Islam terikat pada rukun? Engkau kan rokok nah kalau ada rukunnya rukun ini laksanakan rukunnya tak dampak tak koreksi aleta. Dan yang menjadi panutan kita dan makna dari syahadat adalah Rasulullah. Ijami tama suruga, ijami degaga dosana. Dengan sempajang. Mas sempajang sampai salat sunatnya bengkak kakinya salat tahajud. Sampai pernah ditegur oleh istrinya, Rasulullah, bukankah karena kita ini sudah dijamin degaga dosa kemudian dijamin masuk surga, kenapa masih begitu caranya itu salah? Bengkak-bengkak nama kura tetin rota. Agak jawabannya, tidak pantaskah aku bersyukur? Jadi rupanya melaksanakan ibadah bagian juga dari kesyukuran, bentuk kesyukuran. Ini sebenarnya luar biasa. Jadi terikat dengan rukun. Agar rokona tengaramu paro. Ya guru tapi perlu nih menrek tingkah maka aga maknanya rokon aga katana. Yang pertama rokonnya syahadat. Jangan sampai baca bawah syahadat itu. Jangan sampai meriba syahadat kan namanya kan syahadatain dua ya. Yang pertama syahadat tauhid. Jangan sampai mas syahadat tauhid nih tetapi lo kamu pi sandro-sandro. Sandro tapi sandro, dia aku mana sandro ya menggunakan cara misalnya menggunakan jin untuk bagaimana itu yang tidak benar. Tapi menggunakan ayat-ayat, menggunakan pendekatan untuk minta doa, ada orang diterima Pak Dongan. Ya. Kemudian syahadat yang kedua adalah bersaksi akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Ya naro. Udah nih masa ada apa dia teman sempat tapi bicara anak. Ya, tak dampeng sekali lagi tak dampeng Kak. Ya. Kemudian yang ketiga rukunna puasa. Alhamdulillah lebih ni siulang. Lebih ni siulah si salai. Kayaknya jadi salai sebenarnya lainnya salai karena dia agak waktu itu berulang. Inilah yang memotivasi saya beribadah dalam pandangan pribadi. Dia agak waktu lesu. Cik di menaik label dia na lesu. Ya. Dia na lesu. Makanya saya ulang lagi seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan kepada kita salah satu hadits kursi. Nareko cumpa yasoy di sebelah timur. Ya rose gora demi yang kelinga. Agak naseng. Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Nareko cumpa ka pakai guna ka untuk melaksanakan amalan-amalan baik anu madeceng. Nasabak nareko lenyena tenggelam di sebelah barat sana. Dekna ulesu sampai dunia ini kiamat. Berarti dia agak berulang. Engkau mau pas soba aja tetapi kayaknya lain nih. Lain ni tanggalana, lain ni ulanna, lain ni tahunna. Bulan Ramadan kemarin insyaallah ya kata di mana yang namanya kemuliaan. La'allakum tattaqun.
Tetapi era tingkatan oleh tingkat-tingkat ki. Mudah-mudahan dosa lah. Bertingkat tapi engkau mana nih ya katanin? Tajagai ya tajagai. Bagaimana jagai? Hanya bulannya Ramadan yang pergi, amalia Ramadannya masih siap untuk diamalkan setiap bulan, setiap hari, setiap malam. Tarawih itu juga engkau mau tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asaan ya ba'asaka rabbuka makaman mahmuda. Rupatawe sebagian malam otok ki mas sempajat tahajud. Itu insyaallah Allah akan memberikan posisi kemuliaan. Fatarui doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa harrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Berpeluang kita mendapatkan 4 kemuliaan ketika kita rutin melaksanakan. Memang ujiannya tidak mudah. Pak tangga benih longi moto. Ya tapi insya Allah satu-satunya salat sunnah langsung Allah Ta'ala janjikan kita ganjaran salat tahajud. Nah itu. Jadi kemudian yang kedua tetap mah puasa. Ini terlalu besar berturut-turut ini. Mula Kamis, Jumat, Sabtu itu ayamul bid. Berarti malah bila ada so Kamis maposa Kamis itu ni maposa ayamul bid ni maposa pertengahan 13 ompo 10 ompo 10 pas 15. Ku balik dan niru letal lu cek di. Tapi jangan sekali-kali bahwa puasa wajib Pak ya bala Pak dia jamin alena letu lan malah ku wajib. Kemudian ini sempat saya ingat engkau itu malah bila ada. Ini menjelang Zulhijjah ya, tanggal Asyura hari Arafah nanti jangan kita lupa neringki fong Allah Ta'ala umur letu bro puasa ki insyaallah puasa Arafah pada saat saudara-saudara kita sebagian karena ini cedek ya harta min Mekah berkumpul di Arafah. Padang Arafah itu sebenarnya adalah padang perenungan, merenungkan dosa-dosa kita masa lalu, kita renungkan ya. Nah, ini salah satu makna yang saya mau sampaikan. Kalau begitu bukan hanya tempat renungan di padang Arafah sana. Wadingi merenung kematuangi. Wadiki merenung pada saat manasuki. Wadiki merenung pada saat lokaki galungi. Irit ya Allah. Dan oleh itu ya sekekenya Allah Ta'ala itu renung. Renung ka mana dosa-dosa tak masa lalu. Kemudian bagaimana kita lontarkan. Itulah simbol lontar jumrah. Ada akabah, ada usta. Ya, ada 3 kandi lontar itu. Itu sebenarnya itu simbol dari bagaimana melemparkan dosa-dosa. Dosa yang kecil di lingkaran keluarga, dosa di lingkaran yang lebih besar lagi, ya. Itu makna, salah satu maknanya. Nah, makanya ketika kita sudah melontar, insya Allah kita sudah betul-betul niatkan untuk melontarkan dosa-dosa kita dan kita taubat pada saat itu. Nah, setelah itu kita pergi melaksanakan tawaf. Tawaf itu kan berputar, ya, berputar, ya kelilingnya rokaat Ka'bah itu. Maka mula kita baca Bismillah, ya Allahu Akbar. Agak maknanya salah satu. Setiap apa yang kita mau lakukan, habis Bismillah. Kemudian pada saat berjalan itu, hadirkan Allah di dalam pekerjaan kita. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya maknana. Boleh mencaji pejabat ki hadirkan kejujuran, hadirkan keadilan, hadirkan kepedulian. Insyaallah itu adalah bagian dari tawaf sebenarnya. Setelah itu kita berdoa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya pasaman yang lopong Allah Ta'ala. Degagaul leke ya kuang idi mana mi. Makanya saya serahkan ya Allah kepadamu. Keselamatanku dunia dan akhirat Allah semua yang menentukan. Ini salah satu makna. Nah, kemudian setelah itu kan pikir sa'i. Sa'i itu salah satu maknanya kita harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Aja tahu situ makutu. Inilah juga makna dari ayat yang selalu dibaca pada hari Jumat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumul jum'ati fas'au ila zikrillahi wa sarul baya. Nareko ban itu aku masjid ku Jumat kalau maka dah alangkah bagusnya kalau semua asal salemana nih lo jama-jamamu dalam tanda penting kan jangan sampai ke dokter kok sementara operasi orang asalewi. Maka dia ya makwe. Di sinilah sebenarnya beragama itu harus dipahami tesnya, dipahami maknanya atau konteksnya.
Nacangi maka dari Rasulullah aja mutabangi pohongnya karena boleh jadi ada angka semut kuru bahagia tumbuh. Semua kita maknai itu wah tidak boleh ditebang pohon, namun lo ini nagapa boleh ditonan Allah. Jadi harus dimaknai apa katanya roh hadis. Nah inilah terkadang kita bertengkar dalam tanda petik berdebat karena kita hanya pada tes. Saya lari-lari kecil hari ini baca doa ya kemudian ya kita ya. Nah itu salah satu maknanya. Nah bagaimana nanti ujung-ujungnya mohon maaf. Yero tofuranya pak boleh haji ya. Jadi pak Ustaz Pak Ali menekan nih ide ya. Yang menekan nih. Yang pertama adalah tatambai asak barakanna. Ya madari koresi malaiku uhujimuha macai bampuling. Berarti ya Allah tapi selalu minta doa kan. Dan itu menarik. Allah kan menyampaikan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya aku bersama hamba aku yang sabar. Kemudian tatambai ketaatannya. Tatambai ya. Noleh bolong-bolong muka salat jamaahnya sebelum ke tanah suci tapi setelah kembali ya luar biasa. Yang ketiga adalah tatambai keikhlasan. Itu keikhlasan itu sebenarnya hakikinya antara kita dengan Allah. Patadoni ramakada tawede sok to ya sok to pesan nih. Yang penting hubungan kita dengan Allah, bagaimana niat kita pada Allah. Ya, kemudian yang keempat tatambai kemauannya mau berkorban. Baik korban fisik, korban waktu, korban mau memberikan ilmu yang dia pahami kepada orang lain itu adalah. Jadi 4 rupanya irpa termasuk 4 kriteria ciri-ciri haji mabrur. Berarti kalau begitu, kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan ini 4 hal ini, boleh jadi dapat atau boleh kurao, tetapi sifat-sifat haji mabrur kita sudah miliki. Tapi ini ya boleh, kudepan boleh ya boleh jadi nakala ki ero saudara tadi pernah boleh lena, tetapi sifat-sifat 4 ini dia sudah miliki dan dia terapkan dalam kehidupan. Ya naruh apa ya wala sifat perengaran, ya insyaallah sebentar ini saya sudah akan ke Makassar. Sekali lagi tak dampengnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi saudara-saudara di seluruh Matuangin ini, ya, fayatul lokain masjid insyaallah itu sudah siap nih sebenarnya itu karena sudah kelihatan perilakunya atau dia buktikan tanda keimanan ketakwaannya dengan mengikuti Rasulullah, anjuran Rasulullah untuk melaksanakan salat jamaah. Saya kira itu sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.